Ibu ikut memimpin rapat saat itu. Tolong jangan ada dusta di antara kita, Ibu. Ahli warisnya orang kecil. Instruksi Pak Prabowo, tolong pejabat-pejabat negara itu bersama rakyat, bukan bersama-sama dengan mafia tanah. Hari ini RPH Tripjaya mengadvokasi masyarakat. Masyarakat ini ada yang sudah meninggal, bahkan sudah banyak yang meninggal. Kementerian pura-pura diam, pura-pura bude, menutup mata dan mengagung-agungkan mafia tanah bangsa ini. Tuh, negara katanya melawan mafia tanah sampai dia akan terjadi lahannya. Ternyata di hadapan kita, pertanyaan saya, harus terjadi pertumpahan darah dulu baru kita bisa mengambil itu tanah. Betul. Siap, betul. Merdeka. Apakah itu yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lipat rahmat serta karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka tentunya banyak solusi yang baik ya, untuk mencari solusi damai, adil. Yang penting adil dan pasti serta bermanfaat. Nah, asas hukum kan itu ya, kepastian, keadilan, dan bermanfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Maaf nih, saya belum tentang satu-satu ya, karena kita baru ketemu nih ya. Perwakilan ahli waris almarhum Dr. Yang menurut saya ini kasusnya sudah cukup lama ya, tidak salah ya. Tadi Bapak nyampaikan mulai dari Pak Widodo sampai sekarang ya. Jadi ini sebenarnya terkait dengan gugatan terhadap BDMK. Ini cukup banyak nih pengadunya, penggugatnya. Dan ini sedang kami pelajari satu-satu Pak, karena memang kita tidak bisa mempelajari kasus karena ini maksudnya panggilan dan data-data yang harus kita lengkapi, pendalaman terhadap data-data itu, kemudian juga kita gabungkan tuh dari pengadu-pengadu yang ada. Rencananya kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Baris Krim dan Kejaksaan dalam satu wadah penanganan Satgas Mafia. Jadi nanti kasus ini direncanakan akan dimasukkan ke dalam Satgas anti mafia. Sehingga nanti penanganannya terpadu, Pak. Bukan hanya di BPN, tetapi penanganan nanti akan ditangani secara kolektif kolegial yang dilaksanakan langsung oleh Satgas Anti Mafia Pusat. Satgas Anti Mafia Pusat itu terdiri dari Kejaksaan Agung, Baris Krim atau Polri, juga ada BPN. Nah ini tentunya perlu waktu. Ada, kalau yang kami dapat itu ada 3 pengadu ya, inventarisir termasuk bapak-bapak dan ibu sekalian dan waris. Ini masih dalam proses penelitian dan penyelidikan pada masing-masing data yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Semua mengklaim bahwa data-datanya adalah yang benar. Nah ini kan perlu pendalaman yang lebih spesifik lagi. Dan ini termasuk materi-materinya atau material yang diberikan kepada kita, apakah ini memang valid atau tidak. Nanti apalagi waktunya kan cukup lama ya. Kalau tidak salah ini dari Pak Haji Toto tahun 1958 ya. Kemudian 1950 mendapat SKQ
jimat. Ya kan, kalau tidak salah dari 43 hektar menjadi 9,7 hektar, 2,7 menjadi 4 hektar, dan seterusnya. Nah, ini bukti-buktinya itu surat-suratnya lagi kita kumpulin. SK kinaknya kita lagi kumpulkan, dari Bapak juga menjelaskan ke kita juga Pak. SK kinaknya, kemudian SK dari Kemendagrinya, kemudian apa namanya SK yang tahun 1999 dan seterusnya ini kita lagi usulin. Makanya kami meminta dari Baris Krim untuk melihat supaya nanti data-data yang diberikan kepada masing-masing pengadu ini kita bisa uji material. Kita bisa uji material di Baris apakah ini benar. Namun untuk masuk ke sana kita kan harus buat namanya berita acara bahwa ini kasusnya layak atau tidak dimasukkan ke dalam kasus yang ditangani oleh Satgas Mafia Tanah. Kebetulan saya sebagai Kasatgas, saya sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Nah ini mohon maaf memang perlu waktu Pak, karena menggunakan keputusan ini kita harus pastikan kesiapannya dan datanya sehingga nanti ketika saya memaparkan di depan Pak di depan Baris Krim maupun Kejaksaan, ini datanya sudah lengkap sehingga bisa diputuskan dan dibawa ke belajar bahwa ini layak untuk masuk ke Satgas Anti Mafia Tanah. Nah itu dari kami Pak. Kalau laporan Bapak, alhamdulillah kami sudah baca semua Pak. Cuma ini kami akan masukkan ke Satgas Anti Mafia Tanah tentunya dengan persetujuan Pak Menteri Pak ya. Saya rasa itu dari kami sebagai pembuka. Mungkin ada yang bisa disampaikan kami usul. Terima kasih Pak Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami Pak Jenderal sebagai perwakilan daripada ahli waris. Hari ini kami datang beserta beberapa ahli waris dan pengacara kami dari LTHTIP. Yang kami inginkan sebenarnya kami ingin ketemu Pak Menteri. Nama saya Dr. Anas Muhammad Jafar. Mungkin tidak asing lagi saya datang ke tempat ini untuk membicarakan masalah ini Pak Jenderal. Kalau boleh jujur apa yang disampaikan Pak Jenderal tadi itu, kayaknya Pak Jenderal dikasih informasi izin. Ada informasi yang kurang jelas. Karena apa? Masalah ke ahli warisan itu sudah final. Maaf, ibu yang ada di depan kami ini sebenarnya harus jujur menyampaikan apa yang ada yang sesungguhnya pernah terjadi. Ketika kita mediasi terakhir di sini, ibu juga ikut memimpin acara itu. Yang kami butuhkan, ibu jujur menyampaikan kepada Pak Jenderal kami bahwa ini ahli waris sudah final. Tidak ada lagi ke ahli warisan yang mengaku-ngaku sebagai pemilik daripada tanah ini. Ini harus dijelaskan kepada beliau. Saya sangat kecewa dengan ibu ketika ibu tidak menyampaikan kepada beliau. Ibu pimpin rapat waktu itu. Ini hasil terakhir nutilasinya dari sekian ahli waris yang mengaku-ngaku sebagai ahli waris Ketua CS. Kita berurusan dengan mereka itu 2 tahun ibu, mulai dari BPN Selatan sampai ke sini. Dan terakhir sudah ada nutilasinya. Ibu ikut memimpin rapat saat itu. Tolong jangan ada dusta di antara kita ini. Ahli warisnya orang kecil. Instruksi Pak Prabowo, tolong pejabat-pejabat negara itu bersama rakyat. Bukan bersama konglomerat. Bukan bersama-sama oligarki. Bukan bersama-sama dengan mafia tanah. Ini ahli waris ini. Harus terbuka Bu. Ada yang mulai mengurusi tanah ini dari jadi cucu sampai punya cucu, punya cicit. Untuk tanah ini Pak Jenderal. Izin suara saya agak keras Pak Jenderal. Maaf kita dari orang seberang sana ya suaranya di lautnya ombak. Kampung kita lautnya ombak. Jadi kalau bicaranya mesti iramanya agak sedikit. Agak keras gitu Pak Jenderal. Bentar ya, saya terus sedikit ya. Ya. Suka untuk Pak Polri ini sudah bicara sama saya. Jadi terkait ahli waris Pak. Siap. Ini Bapak yang Bapak sampaikan ahli waris yang final itu sudah saya baca juga. Disampaikan Polri juga. Nah ini Pak, kita nggak bisa memastikan ini benar atau tidak. Ini kan kita masih dalam ranah mau mengarah pada Satgas tadi. Kalau misalnya
Oke, udah nih. Baru nanti akan kita undang dari Barreskrim maupun dari Kejaksaan Agung untuk membicarakan masalah ini. Jadi saya tak kasihan juga nih Burin tetap juga diterapkan kayak gitu kan, ya kan? Padahal Burin itu udah melapor sama saya, jadi udah katanya udah ada saya. Izin Pak Jenderal. Kalau Pak Jenderal sudah menerima apa yang disampaikan oleh Ibu ini, berarti sudah tidak ada lagi ahli waris yang menabrak Pak Jenderal. Maka izin maaf, karena tadi Pak Jenderal bilang ada 3 kelompok perkiraan. Nah, kelompok mana lagi? Karena undangan terakhir untuk mediasi, ANSI cuma kami. Undangannya mana? Ini undangannya Pak. Undangan ditujukan kepada Saudara Dr. Andrus M. Japarsani Lemenusa. Yang diundang ANSI, saya dengan PT Metropolitan Kencana. Ya makanya nanti ini kan lagi diputarisir di pada Ini pada tanggal 8 Desember 2024 Pak. Oktober 2024 Pak Jenderal. Mulai dari Kanwil, kita berhadapan dengan yang ngaku-ngaku sebagai ahli waris 9 kelompok Pak Jenderal. Di Kanwil tidak bisa menyelesaikan. Pak Uno yang ada saat itu memimpin rapat. Beliau mungkin ada di sini biar beliau tahu itu masalah. Terakhir tidak ada penyelesaian di sana karena apa Pak Jenderal? Tidak ada kejujuran dari Pak Uno dan teman-temannya. Tidak ada kejujuran. Ini kita datang ke sini menyampaikan suara hati Pak Jenderal. Suara hati yang selama ini dizalimi. Yang menzalimi adalah aparat BPN Pak Jenderal. Mohon maaf teman-teman dari BPN. Di sini ada orang-orang yang main 2 kaki terhadap pemerintah ini Pak Jenderal. Ya. Di depan iya. Di belakang mereka menzalimi ahli waris Pak Jenderal. Kami ini punya tanah 43 hektar Pak Jenderal. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 tanah itu diambil oleh negara. Kami manut, kami nurut sama undang-undang itu Pak Jenderal. Kami dikembalikan 9,7 hektar. Tanah diambil dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58, dikembalikan kepada kami 9,7 hektar. Itu juga dengan undang-undang. Itu jangan undang Pak Jenderal. Sekarang kami datang ke sini Pak Jenderal, kami ingin tanya sama Pak Menteri sebenarnya Pak. Karena kita sudah sering berurusan dengan BPN ini. Izin Pak Jenderal. Ketika Pak Menteri menyerahkan SK ini pada kami ahli waris. Sebentar Pak Jenderal. Yang kami ketemu Pak Menteri ini SK bagaimana kelanjutannya? Ini yang SK Kimat yang sebelah kemarin itu ya? Kita bukan SK Kimat Pak, ini langsung SK Menteri Pak. Tanda tangan Pak Menteri. Jadi kita berurusan dengan kepala bagian dari keselamatan percuma. Yang kita bukan Menteri. Ini surat kita mau diapakan? Anda mewakili kami ahli waris. Ketika SK ini digugat oleh BPN, oleh Metro Kencana di pengadilan, dan BPN mempertahankan SK ini, menang BPN dalam gugatan pengadilan. PK itu menolak permohonan PK dari PT Metro Kencana karena BPN membela SK ini. Sekarang SK ini sudah dimenangkan oleh BPN, mewakili ahli waris sebagai pemilik tanah. Lalu ini mau dikemanakan SK ini Pak Jenderal? Izin saya perlihatkan. Kami sebenarnya sangat merindukan ketemu Pak Menteri. Karena orang kami sudah pernah ketemu Pak Menteri. Apa kata Pak Menteri? Tanah ini sudah punya HGB. Kok Pak Menteri bersembunyi di belakang jubah HGB yang dibuat dengan fatwa waris yang sudah dibatalkan oleh pengadilan? Kok Pak Menteri bersembunyi di balik jubah kejahatan pembuatan HGB itu? Pak Menteri bersembunyi di balik itu. Berarti hak Ya, kepada masyarakat. itu. Ya kita minta Pak Menteri, kalau bisa Pak Menteri ketemu kita jelaskan pada kami. HGB itu HGB yang dibuat oleh fatwa waris yang sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan negeri. Ada putusannya Pak Jenderal. Jawab pertanyaan saya boleh Pak Jenderal? Izin. Dengan segala kerendahan hati, saya atas nama ahli waris mengucapkan sama Pak Jenderal sebagai perwakilan Kementerian hari ini.
apa boleh Pak Jenderal HGB yang diagung-agungkan selama ini oleh BPN, oleh Pak Menteri dan staf-stafnya itu alasannya sudah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Apakah HGB itu masih berlaku Pak Menteri? Diakui 41 tahun Pak Menteri. HGB 2632, saya minta Pak Jenderal jawab dulu supaya saya jelaskan. HGB 2632 itu diterbitkan ketika kita sedang berproses dengan PT Metropolitan Kencana. BPN menerbitkan HGB-nya Pak Menteri, Pak Jenderal. Ya. Izin Pak Jenderal, kita punya tanah itu 43 hektar, diambil 33, dikasih SK nomor 198 tahun 61. Lalu tiba-tiba pada tahun 72 itu kita tahu kok ini ada terjadi transaksi di atas tanah kami. Sedangkan kami belum dibayar Pak Jenderal. Kami gugat itu. Ternyata ada foto waris dalam akte jual beli yang dilakukan oleh PT Metropolitan Kencana. Jadi, maaf Pak Jenderal, mafia tanahnya PT Metropolitan Kencana dibeki sama orang-orang dari BPN ini, Pak Jenderal. Betul. Dibeki. Dia terutama di Jakarta Selatan, Pak Jenderal. Oke Pak Jafar, bagus tuh masukannya ya. Jadi terkait HGB kita akan dalami lagi Pak. Harus kita belum HGB ini untuk perpanjangan berarti ya? Sudah ya. Kita akan cek sana nanti untuk alasan yang disampaikan Pak Jafar. Ya, izin Pak Jenderal. Lebih menyakitkan lagi Pak Jenderal. HGB itu kan dibuat pada tahun 1984. Pada tahun 1995, kok BPN menerbitkan HGB baru lagi Pak Jenderal dengan fatwa waris yang sudah dibatalkan oleh pengadilan. Betapa zalimnya nih lembaga ini. Waris dari yang sudah dibatalkan. Iya, fatwa waris itu fatwa waris yang berawal Pak Jenderal. Terjadinya kong kali kong antara Metro Kencana. Maksudnya ahli warisnya yang ada di sini juga? Tidak, bukan ahli waris kan Pak Jenderal. Bukan yang dari Toto. Bukan. Dari mana itu? Mereka ciptakan ahli waris sendiri, lalu mereka bikin akte jual beli terhadap tanah itu. Maksud saya diciptakan ahli waris sendiri, tetap mengakui ahli warisnya Toto gitu, seolah-olah gitu. Iya, betul Pak Jenderal. Tapi arahnya ke Pak Toto juga kan? Tidak, di luar kami. Enggak maksudnya. Iya. Yang warisnya ini palsu semua. Palsu Pak Jenderal. Lalu kita gugat itu. Jadi gini Pak Jenderal izin. Ini Ibu tolong dicatat ini bahasa saya supaya Pak Jenderalnya bisa menerimanya jelas. Kami menggugat fatwa waris itu pada tanggal 29 Oktober tahun 1984. Kemudian pada tanggal 8 November BPN menerbitkan HGB. BPN Selatan menerbitkan HGB nomor 2632 pada tanggal 8 November tahun 1984. Dalam proses kami lagi menggugat di pengadilan Pak Jenderal. Kemudian gugatan kita itu diterima oleh pengadilan pada tanggal 24 November. Turun putusan bahwa fakta waris yang dibuat oleh PT Metropolitan Kencana dengan orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris itu dibatalkan. 24 November 84 ya? 24 November 84. Jadi 18 hari kemudian setelah terbitnya HGB. Dia mau inkrah. Sudah. Inkrah. Sampai di mana? Sudah inkrah tidak. Jadi waktu Tingkat pertama tapi inkrah. tingkat pertama tapi inkrah. Jadi yang digugat nih. Yang digugat MK ya? MK. Ahli waris kita bukan ahli waris. Oh, ahli waris. Kita bisa fatwa waris tadi Pak Jenderal. Karena pada saat itu belum ada HGB-nya. Ya. Batal itu fatwa warisnya Pak Jenderal. Yang dipakai buat HGB itu. Iya. Itu. Nah, itu yang lucu lagi Pak Jenderal, zalim lagi Pak Jenderal, tahun 1995 BPN menerbitkan lagi HGB 4998.
Tahun berapa? 1995 Pak Jenderal. Luasnya berbeda, tapi nomornya berbeda. Sertifikat yang baru Pak Jenderal. Ini 95 bukan perpanjangan ya? tidak, tidak Pak Jenderal. Ada bentar nih. Yang 84 ini nomor berapa tadi? 2632 Pak Jenderal. 32. Luasnya 8,6 hektar. Oh, 8,6. 8 hektar. Kalau yang 95? 95 3,sekian hektar Pak Jenderal. Oh, ada lagi ya. Iya Pak Jenderal. Nomor berapa itu? 4998 Pak Jenderal. Dia siapa? Jadi kita datang ke sini Pak Jenderal, kita mau tanyakan Pak Menteri, ketika orang kita ketemu Pak Menteri bilang tanah ini sudah bersertifikat. Apakah stafnya Pak Menteri tidak menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa ini ada cacat hukum, cacat yuridis, cacat administrasi terhadap pembuatan sertifikat dua ini Pak Jenderal? Cacat administrasi, cacat yuridis. Ini apa Pak Menteri tidak diberitahu sama direktur-direktur yang ada di sini Pak Jenderal? Mudah-mudahan ada Pak Jenderal ini bisa terselesaikan dengan baik. Amin. 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 Karena ini kalau tidak diselesaikan mungkin kami datang akan lebih banyak lagi Pak Jenderal. Bukan ancaman Pak Jenderal. Semangat, semangat. Siap. Ya. Jadi kalau ini tidak diselesaikan, ya mungkin datang seorang jenderal ini kita punya hati juga agak tenang sepertinya. Iya. Aura hari ini juga kayaknya enak Pak Jenderal. Alhamdulillah. Iya. Amin. Karena kami melihat ketika kita ketemu beberapa kali di sini, teman-teman dari BPN ini kalau kita ketemu audiens itu semua bisu, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang komentar. Tapi hari ini komentar Bapak Jenderal ini hati kita tenang, hati kita tenang. Ya. Ada lagi selain siapa yang mau sampaikan? Izin Pak Jenderal. Bapak, Saya Afif. Afif, bagaimana Pak Afif? Saya koordinator ahli waris juga Pak. Nanti ya Afif. Jadi sebetulnya gini Pak, hak ini kan awalnya kan dari ahli waris Pak. Jadi ekonomi coding yang Pak menyiapkan, kemudian dengan Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 58 itu pemerintah itu kan mengambil ekonomi coding dari ahli waris. Kita punya data semua lengkap. Kemudian menteri ini menyerahkan SK itu ya tahun 1961 Pak, 9,7 hektar. Dari tahun 1961 terakhir itu Pak Menteri ini yang surat SK-nya ada di kami itu tahun 99 Pak. Jadi selama 38 tahun itu Pak Menteri ini masih mengakui tanah ini milik ahli waris itu. Sedangkan tadi yang Pak Jafar jelaskan bahwa HGB itu kan terbit tahun 1984. Apa mungkin HGB itu memang ada, ya kan, tahun 84. Sedangkan Menteri aja tahun 99 masih mengakui ini masih milik tanah ahli waris gitu. Makanya selama kami mediasi 2 kali di BPN Selatan, kemudian di Kanwil Pak, dan terakhir di Kementerian Agraria di sini 2 kali dengan Ibu, sama sekali Pak 5 kali mediasi itu pihak PT Metro Kencana tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan HGB tersebut. Jadi barangnya juga kita sampai sekarang tidak lihat benar atau ada atau tidak gitu. Izin Pak. Izin, nambahin. Nah, Pak Jenderal, kami simpel saja bahwa ahli waris ini kan tadinya bertanah 43 hektar, diambil oleh negara 33, masih sudah sampai hari ini belum pernah dikasihkan SK ada, visual itu diminta gitu loh. Jadi belum pernah nikmati. Mohon ini dari BPN menyerahkanlah, udah digugat sama Metro udah gugatan ditolak, SK masih ada, SK sah, tanahnya itu sekarang di depan saya metropolitan. Itu aja beda intinya, belum pernah dikasihkan. Simpelnya begitu, terima kasih. Yang pertama-tama saya apresiasi kepada Pak Jenderal. Yang pertama-tama saya apresiasi juga kepada Uri. Tapi Uri ini mohon maaf, sesuai apa yang disampaikan oleh tadi sama Pak Jafar,
sudah pertemuan beberapa kali. Ibu sebagai salah satu narasumber, salah satu orang yang terdepan dan duduk di depan, mendengar keluh kesah daripada masyarakat yang memiliki tanah Pondok Indah Golok itu. Yang kedua, saya sangat sesalkan juga pertemuan yang sudah 5 kali pertemuan, baik bersama dengan BPN, baik dihadiri oleh Ibu Rini secara langsung. Tentunya kan sudah dicerna dan sudah dipahami dengan baik dan sudah dipelajari dengan baik. Tentunya sudah bisa menerka, sudah bisa menganalisa siapa yang menjadi mafia tanah, siapa pihak yang menjadi mafia tanah, yang bekerja sama dengan para mafia tanah. Tentunya Bu Rini sudah paham bahwa sudah ada putusan pengadilan yang sudah membatalkan yang namanya fatwa waris yang cacat, yang akte jual belinya, yaitu PPJB-nya. Artinya sudah dipahami. Tapi tentunya sampai hari ini kenapa kita datang lagi? Artinya kementerian, BPN, patut kami duga ada apa? Apakah kerjasama dengan mafia tanah atau bekerja sama dengan orang yang memiliki funding di bangsa dan negara ini dan takut kepada para pengusaha? Padahal RDP yang dilakukan oleh Menteri Pak Nusron Wahid pada saat di Komisi 3 menyampaikan bahwa, ya ini dia cermati kita dengar bersama ya, menyatakan bahwa apabila ditemukan cacat yuridis dalam administrasi pembuatan, maka kami dari kementerian memerintahkan kepada BPN untuk dilakukan namanya pembatalan secara langsung tanpa ada terkecuali. Itu disampaikan di hadapan para anggota dewan dan disaksikan dan live oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan dia harus terpegang. Jangan hanya komitmen apa yang disampaikan melalui mulut, apa yang disampaikan melalui pikiran, tetapi hatinya tidak melaksanakan tupoksi dan tugas yang telah disampaikan kepada rakyat. Itu adalah amanah. Maka hari ini, kenapa kami datang? Kami sebagai masyarakat mewakili. Hari ini RPH Trip Jaya mengadvokasi masyarakat. Masyarakat ini ada yang sudah meninggal, bahkan sudah banyak yang meninggal. Hanya tinggal ada siapa? Anak cucu cecek yang memperjuangkan hak daripada orang tua mereka. Kok kenapa kementerian pura-pura diam, pura-pura budak, menutup mata dan mengagung-agungkan mafia tanah di bangsa ini? Negara katanya melawan mafia tanah sampai ke akar-akar dan dia rahasia. Ternyata di hadapan kita ada mafia tanah besar yang menguasai tanah rakyat, yang menguasai tanah ahli waris. Sah hari ini, apakah, pertanyaan saya, harus terjadi pertumpahan darah dulu baru kita bisa mengambil itu tanah kita? Betul. Siap, betul. Merdeka. Apakah itu yang terjadi? Tentunya kita tidak mau itu hal-hal itu terjadi. Maka hari ini masyarakat karena mereka memahami yang namanya proses hukum, aturan hukum, maka mereka hari ini meminta kepada LPH Trip Jaya untuk mengadvokasi apa yang menjadi hak mereka supaya mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka yang sudah turun-temurun tanah mereka, bukan mereka mencuri, bukan mereka mengambil. Itu sah. Maka saya mohon kepada Bu Rini juga, tentunya sudah pertemuan selama 5 kali harus ada penegasan kepada yang namanya BPN. Karena gini, di bangsa ini yang merusak semua itu adalah siapa? BPN. Yang mengganti BPN, yang menciptakan itu sertifikat palsu, dokumen-dokumen palsu, adalah oknum siapa? BPN. Itu harus kita buka. Dari mana? Mereka. Maka harus adanya pemberantasan terhadap mafia-mafia yang ada di situ. Itu tidak boleh ada di situ. Nah, tentunya hari ini, tadi Pak Jenderal bilang sudah ada 3 sampai 4 orang yang mengaku-ngaku. Pak Jenderal izin, yang mengaku-ngaku itu adalah mereka sudah pertemuan berkali-kali. Mereka datang tidak memiliki data. Datanya bilang masih ada safety box. Safety box-nya mana? Dan semuanya sudah clear. Putusan pengadilan, apakah kita percaya putusan pengadilan atau putusan apa? Percaya kepada putusan siapa?
Bu Rini tentunya sudah paham bahwa kita harus percaya kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan itu dan sah. Dan itu tidak main-main karena itu negara. Representatif mewakili negara. Artinya hari ini kedatangan kami di sini tentunya meminta dan memohon. Ada dua, ada tiga. Yang pertama, pembatalan HGB yang barusan mereka, HGB yang barusan mereka mengirimkan kembali dan mereka menaungkan kembali karena itu cacat yuridis, cacat formil administratif. Kenapa cacat? Karena masyarakat banyak yang mengklaim, masyarakat ahli waris memiliki hak sosial. Kenapa? Negara memberikan kewenangan dan bisa dihidupkan dan kembali. Ada dugaan oknum-oknum tertentu yang bermain di dalam proses ini. Dan ini harus kita berantas bersama-sama. Ya. Yang kedua, kami minta kepada Pak Jenderal untuk tidak lanjuti surat perintah pembayaran ganti rugi sesuai dengan SK yang tadi sudah diberikan. Pak Menteri izin. Ada beberapa orang juga mereka memiliki SK. Ada SK-nya, ada RT Pelan Materai. Ada SK-nya yang kopian, tetapi itu scanan. SK kita yang diberikan tanggal 7 kepada Pak Jenderal itu adalah SK asli. Sesuai pada saat amanah Pak Menteri yang menyerahkan itu kepada ahli waris. Baik. Yang ketiga, meminta kepada Kementerian ATR dan Kepala BPN agar melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 dan melaksanakan putusan Mahkamah Agung 55 PK garing PTUN 2023. Itu harus dilaksanakan. 2003 itu harus dilaksanakan karena putusan itu sudah inkrah. Tidak ada lagi upaya hukum lain. Ya, mungkin itu saja Pak Jenderal. Pada hari ini selaku koordinator tim hukum LPA di Pinggir Jaya, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya seluruh rangkaian persoalan baik historis, yuridis telah disampaikan oleh koordinator ahli waris Bapak Jafar Leonusa. Pesan kepada ATR BPN bahwa persoalan ini SK surat keputusan ganti rugi nomor 98 tahun 1961 sama umurnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentunya semua paham dan semua sadar bahwa semangat daripada lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria agar memberikan kepastian hukum dan menjamin kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Namun semangat itu tidak berpihak terhadap ahli waris Toton CS. Hari ini hari Rabu tanggal 5 November 2025, tentunya perjalanan panjang ini tanpa terselesaikan oleh siapapun di Republik ini. Maka perlu saya katakan bahwa kalau kita mengutip sebagaimana apa yang disampaikan penelusuran Wahid, bahwa terhadap mafia tanah yang melibatkan aparatur BPN, saya sendiri yang akan menyelesaikan. Pertemuan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan hari ini, Ibu belum pernah mempelajari berkas itu. Sungguh sangat disayangkan, Bu. Atau Ibu Kalau kita dalamnya, ini persoalan berat, Pak. Ini persoalan tidak main-main. Bagaimana negara memberikan kepastian hukum pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 dengan negara mengakui dan menetapkan
atas nama Metropolitan Kencana. Ini kejahatan. Saya katakan, rekan-rekan perlu bahwa ini bukan kelalaian administratif, ini bukan kelalaian yuridis, ini bukan kesalahan administratif, ini bukan kesalahan yuridis, ini kejahatan negara. Ya, maka perlu menjadi perhatian serius bahwa sebagaimana yang kemudian di dalam hasil pertemuan ini SK Metropolitan Kencana menyampaikan bahwa pembayaran akan didiskusikan terlebih dahulu. Apakah ATR BPN sebagai representasi daripada lembaga politik eksekutif kalah dan tunduk terhadap Metropolitan Kencana? Saya bertanya, Pak, apakah lembaga yang marwahnya lebih tinggi, marwahnya sangat istimewa, yang sangat kita junjung, kalah dengan Metropolitan Kencana? Semua jelas, Pak. Uraian fakta persoalan berdasarkan fakta hukum jelas, berdasarkan hasil pertemuan jelas. Maka kalau kemudian saya mengatakan Pak Dirjen, kalau kemudian pada akhirnya kita harus menunggu waktu hari ini untuk mendiskusikan dengan persoalan mafia tanah, saya pikir kita gagal total, Pak. Kita gagal total, Pak. LPH DPP Grip Jaya sebagai organ mitra pemerintah punya tanggung jawab kolektif terhadap lembaga negara. Maka saya perlu tekankan itu, bahwa kehadiran kami bukan sebatas representasi sebagai penerima kuasa, tapi sebagai representasi untuk bagaimana memberikan pengawasan dan korektif terhadap penyelenggara negara yang buruk hari ini. Saya berharap bahwa bukan tentunya besok hari kami minta kita harus mengadakan pertemuan lebih lanjut, karena ini persoalan berat, Pak. Ini tidak main-main, Pak. Ini berkaitan dengan gejolak sosial, ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi rakyat. Maka saya minta, Pak, tidak boleh kita tunggu lama-lama. Sepakat pada hari ini semua representasi tim hukum LPH DPP Grip Jaya bersama dengan masyarakat meminta besok kita agendakan rapat lebih lanjut. Hari ini saya minta Pak Dirjen telepon BPN Selatan yang mengeluarkan HGB tersebut, telepon Kanwil BPN DKI Jakarta yang melakukan prosperitas tersebut, dan ATR BPN sebagai regulator ATR BPN pusat, untuk kemudian kita sama-sama rapatkan lebih lanjut untuk mendapatkan kepastian hukum, Pak, untuk mendapatkan keadilan dan untuk mendapatkan kemanfaatan. Maka kita tidak boleh main-main lagi. Kalau kita nunggu, saya katakan bahwa musuh terbesar pelayan rakyat adalah birokrasi. Musuh terbesar pelayan rakyat adalah birokrasi. Maka substansi dan kepentingan rakyat harus diutamakan. Sepakat Pak Dirjen? Hari ini telepon BPN Selatan, telepon Kanwil DKI, besok kita jadwalkan pertemuan lebih lanjut. Kita juga banyak persoalan, tetapi untuk kepentingan ahli waris Toton CS yang belum makan waktu sudah berpuluh-puluh tahun, kita butuh kejelasan dan kepastian serta pertanggungjawaban hukum dari ATR BPN. Hasan Basri Duri dan Anda hari ini punya legitimasi kewenangan fungsi tupoksi yang sama yang diamanatkan regulasi peraturan perundang-undangan. Maka kita uji. Kalau kandaku Pak Dirjen hari ini mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kami katakan pada Presiden bahwa Bapak layak jadi menteri. Tapi kalau kemudian hari ini tidak terselesaikan, maka kami minta Pak Nusron mundur saja jadi menteri. Ini permintaan saudara rakyat, ini permintaan rakyat Republik Indonesia terhadap persoalan yang cukup lama. Dan ini kategori berat berdasarkan Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2021. Jelas, Pak. Kira-kira saya minta tanggapan terlebih dahulu sebelum saya sampaikan lebih lanjut. Rekan-rekan mohon kita tunggu jawaban terkait permintaan kita besok bertemu lebih lanjut. Intinya gini, Pak, ya, yang dilaksanakan sama Bu ini, ya Bu ini kan kasubdit ya, mungkin ada keterbatasan, dan ini juga udah jadi pembicaraan yang cukup serius nih sekarang, khususnya kasus Toton sekarang ini.
tidak meminta mereka dekat, tidak. Tapi yang pertama, tadi yang saya bilang dari segi kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukumnya ini harus segera dipertegas. Karena saya belum bisa menyampaikan siapa-siapa saja pengambilnya. Tapi nanti ke depan akan saya pertemukan ketiganya. Tapi itu tentunya persetujuan dari pimpinan. Tentunya dari beberapa pihak akan kita lakukan penelitian, ya, penelitian, kemudian pendalaman, dan saat ini mungkin pelaksanaannya baru di Dirjen 7 nih Pak, di lingkungan kita, ya, bukan saya nih, saya kebetulan direktur konflik. Sebenarnya yang nanganin kasus Toto nih tepatnya di saya, tapi selama ini di perkara, karena saat itu kan ada perkara, kalau nggak salah ya, ada perkara di pengadilan apa gitu, sehingga penanganannya di perkara. Nah, nanti ke depan ini bukan lagi penanganan oleh Dirjen 7, tetapi penanganan yang harus dilakukan secara komprehensif. Nah, saya alhamdulillah kedatangan beliau dari Dirjen Penetapan, ya, datang. Jadi nanti ini nih akan secara kooperatif. Dirjen Penetapan nanti ngecek HGU-nya, yang tadi diminta oleh HGB, yang tadi diminta sama Ahmad ya, yang Pak Jafar, Marcel, suruh cek HGU-nya. Nah ini HGB-nya nanti dicek historinya, tadi Pak Jafar minta kan. Coba cek dong historinya, dari mana dia, kan gitu ya. Nah ini akan dilakukan secara komprehensif, ya. Kita jangan kayak balik lagi lah, kenapa madari dulu, jangan. Udah, ya, gitu. Sekarang kita dari saya nih, sekarang nih kita mulai, ya. Kita start dari sekarang ini ya. Tadi sepakat saya, beliau direktur penetapan, ya. Saya direktur konflik. Nanti semua elemen yang terkait wajib duduk dalam satu tim, ya. Tolong saya jangan dipaksa harus hari ini telepon, harus ini ya. Ya. Hari ini saya akan kolaborasikan semua. Ya. Saya akan kolaborasikan semua yang terkait, termasuk beliau, termasuk nanti Kanwil Jakarta, Kantas Jakarta Selatan, kita kolaborasikan semua. Termasuk mungkin ada instansi atau lembaga terkait, misalnya ini ada informasi kan, misalnya HGB ini didapat dari otorita apa gitu. Nanti kita akan koordinasikan dengan Pemda DKI. Ya, Pemda DKI juga harus terlibat di sini. Nah itu baru informasi ya, bahwa masalah gitu ya, ini ya. Jadi ada terbitnya hak guna bangunan ini, ada dasar atau lasak dari otoritas DKI. Nanti kita cek itu benar atau tidak. Dia orang dipahami. Kemudian juga setelah nanti kita bikin tim khusus, ya, yang terintegrasi, nah kita libatkan juga tadi Satgas Anti Mafia Tanah, sehingga nanti kita bisa cek baik secara yuridis, yang tadi Ahmad bilang, maupun secara administratif, ya. Ada yang cacat enggak? Ada yang melanggar hukum enggak? Gitu. Nah konsekuensinya ketika ada yang ditemukan melanggar hukum, maka ada pidana. Konsekuensinya ketika ada pelanggaran administrasi atau maladministrasi atau jajaran administrasi, maka pembatalan. Ya. Nah ini proses Pak. Jangan langsung besok, waduh, bisa. Tapi itu semangat. Semangat, apa-apa itu. Semangat. Pastian. Semangat. Tapi kan kita harus relevan lah, iya kan? Relevan situasinya. Jadi menurut saya hari ini saya akan minta persetujuan Pak Dirjen 7, ya, Pak Dirjen dari Penetapan BAPT untuk membuat satu tim khusus, ya. Tentu seizin Pak Menteri ya, saya nggak bisa. Tapi menurut saya argumentasi sudah cukup untuk membentuk tim itu, ya. Karena kalau hanya Dirjen 7 doang, tangannya nggak nyampe Pak, ngecek KGB, ngecek apa lagi tadi, alasan lainnya, ya. Mengecek keaslian, ngecek yang lain-lain.
Tapi nanti hari ini ya kami akan laporkan hasilnya. Setelah itu kita akan buatkan tim. Dan saya nanti mohon maaf, ke depan saya akan koordinasi, tapi gak banyak-banyak begini dengan bapak-bapak. Ya, mungkin supaya suaranya itu jangan, mohon maaf nih, saya bukan ini apa namanya tempat-tempat yang tadi semangat gitu, supaya suaranya menyejukkan hati gitu, yang tegang, tegang gitu, teriak gitu kan. Ketika klien kami masyarakat itu. Kalau Pak Direktur ngomong ini kayak malaikat Ridwan. Iya, saya katakan itu. Tapi posisi politik Pak Direktur adalah ini lembaga politik. Kita tidak tahu besok subuh Pak Direktur diganti Pak. Makanya kita ingin memastikan. Kalau diganti naik boleh, alhamdulillah. Justru itu Pak. Makanya kami ingin memastikan Pak. Waktunya. Waktu ini harus kita tentukan. Ini persoalan berat Pak. Kita mau kerja barang ini butuh berapa lama? Target kita selesaikan barang ini berapa lama? Ini atas nama amanah ahli waris Toton CS. Saya sampaikan ini Pak. Supaya jangan sampai kita terkutang-kutang Pak. Makanya saya minta kejelasan yang pasti. Karena ini birokrasi Pak. Barang ini kan kita juga tahu stylenya Pak. Makanya kita butuh kejelasan. Karena kalau kehendakku datang besok masih tetap menjawab sebagai direktur, saya bicara dengan dia elok. Tapi kalau besok pada direktur diganti sama pihak lain, saya datang tentunya bukan pembicaraan itu. Saya harus bercerita lanjut seperti hari ini Pak. Saya harus menguraikan hal yang baru dengan ini Pak. Maka kita butuh kejelasan waktu. Kira-kira estimasi dari hari ini 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan, atau kebijaksanaan Pak Direktur di antara hari yang saya tentukan ini kapan kita bisa sama-sama. Karena yang nggak bisa kita lupa, saya pikir barang lembaga politik ini hanya Al-Quran aja Pak. Barang ini bisa Bapak telepon hari ini jadi Pak. Baik Pak Ahmad Iya. ya, makasih ya. Sekali lagi Pak Ahmad kan paham ya birokrasi ya. Paham betul Pak. Posisinya kan direktur ya. Paham betul. Apakah saya bisa memutuskan itu sekarang? Tentunya tidak. Iya. Tapi artinya bahwa Tapi gini, etika Pak baik Ahmad. itu muncul Pak. Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad paham tentang birokrasi, saya ada di bawah 2 tingkat. Dari saya dirjen Pak Menteri, ya. Dan nggak mungkin Pak, kalau saya masih masuk di ranah birokrasi, saya langsung mau Pak, ya saya putuskan sekarang, saya tunjuk Bapak ini sebagai wakil saya tunjuk ini sebagai Mafisa. Beliau sama direktur. Ya, oleh karena itu, nanti gini Pak, yang saya sampaikan tadi, perkembangannya akan saya sampaikan secara tegas, ya. Ya teman-teman, nanti saya minta nomor kontak person masing-masing, atau yang banyak-banyak yang akan saya minta nomor pesan, supaya nanti saya bisa komunikasi, dan nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang lain, jangan besar di antara berdua nanti tuh. Gitu ya, jadi ya nanti komunikasikan perkembangannya seperti apa, ya nanti sesuai dengan kemampuan saya. Intinya hari ini saya sesuai dengan kesepakatan Pak Direktur penetapan. Jadi kita akan bentuk tim khusus, ya. Salah satunya dari kita. Baik, story jelas nih. Story dari kelompok Toton, Toton dari BHP dan yang lainnya semua bisa tahu. Ya. Nah ini intinya itu. Ya, jadi saya minta hari ini keputusannya adalah kita bentuk tim, ya. Ini akan melakukan dan tim ini akan bekerja cepat, ya. Nanti kalau sudah terbentuk akan kita langsung lakukan pendalaman, ya, pendalaman secara khusus untuk kasus ini. Ya, saya rasa itu ya. Selamat ya, bisa ya. Silakan. Izin Pak Jenderal. Tadi Pak Jenderal selalu menyinggung bahwa ada beberapa pihak lagi. Kalau ada beberapa pihak lagi, kok BPN dusta sama kami ahli waris? Kenapa saya bilang dusta? Itu dari orang-orang yang mengaku sebagai ahli waris selama ini kita mediasikan. Terakhir kan tinggal saya dengan Metro Jana. Nah, terakhir itu Pak Jenderal. Jadi kalau ada lagi yang bilang kalau masih ada pihak-pihak lain lagi, itulah yang membuat kami ahli waris hilang kepercayaan kepada
personal yang ada di DPD ini, termasuk beliau. Kita hilang kepercayaan kita. Karena ketika kita mediasi ini, sebelum mediasi itu dimulai, beliau ini ketemu dulu dengan pengacara PPK. Beliau. Jadi fair dong. Kalau Bu Rini udah ketemu dengan Pak Heri datang masuk ke ruangan Ibu. Nggak usah bohong, Bu. Iya. Pak Meheri datang masuk ke ruangan Ibu. Itu bukan rapat itu. Saya kan tahu itu. Peta di sini, Bu. Iya. Patut juga. Maka saya bilang, saya agak curiga dengan Ibu ini. Karena maaf Pak Jenderal, di hasil dia punya hasil mediasinya ini ada nama yang diselundupkan di dalam dokumen ini. Padahal nama itu tidak pernah kita sebut. Nama Ali Rosin tidak pernah kita sebut kalau dia ahli waris pada ketua CS. Karena dia itu ahli waris, dia itu terdadak. Tapi kok nama ini muncul di dalam jawaban mediasi ini. Itu karena beliau pimpin saat itu. Jadi sebelum kita acara itu, pengacara kecil Bu Yurani dulu, Pak Jenderal, inspektor itu. Jadi Benar nggak kalau ketika seseorang yang namanya kementerian belum apa-apa udah ketemu dengan lawan yang mafia tanah di bangsa ini? Benar nggak? Perbuatan kejahatan nggak? Kejahatan yang dilakukan. Maksud saya gini, kalau seperti ini akhirnya, ini kan nggak mungkin bisa menyampaikan secara lugas di sini. Kalau misalnya udah di framing seperti itu, kasihan. Nanti kan pekerjaannya jadi ada rasa kewas-wasan gitu. Bukan di framing Pak, ini dugaan Pak. Enggak, maksudnya gini, ini kan ada forum yang pembahasan. Jadi gini Pak Jenderal, Maksud saya gini Pak, kalau Bapak memang percaya, ini ada direktur menetapkan juga. Mudah-mudahan hari ini kita akan rapat dengan kedua belah pihak untuk membentuk tim. Sekali lagi bentuk tim. Dan kita ke depan aja Pak, dan ke belakang lagi nanti flashback lagi Pak. Yang penting kita bisa tahu nih, yang di belakang historinya apa, kan gitu. Nanti sebentar lagi kita akan bahas satu persatu nih dokumen yang Bapak akan yang sudah diberikan ke kita nih. kemarin kita sudah sampaikan. Jadi nanti kita bahas satu-satu nih, kalau ada biro ya. Jadi nanti kalau udah ada tim Pak, bukan dirjen 7 lagi Pak. Nanti semua dirjen kalau bisa ya. Yang terkait tentunya dengan kasus ini Pak ya, termasuk Kanwil Jakarta dan Kakantah Jakarta. Ini wajib ikut ini ya. Nanti kalau kita flashback lagi Pak, akhirnya nanti nggak selesai-selesai kasihan Bu Rini ya, nomor saya, ibu-ibu loh ini Apa kasihan Bu Rini, tapi ahli waris belum dapat halnya. Ya, tujuan kita kan untuk menyelesaikan itu Pak ya. Terima kasih. Tapi ini Pak Jenderal, sudah pertemuan 5 kali Bu Rini yang memimpin. Bukan salah. 5 kali ya, Bu Rini hadir juga dalam pertemuan itu ya. Bukan, kalau di Kementerian baru 3 kali Pak. Ya, hasilnya kan bukan di sini Bapak. Ya. Tapi kalau yang Bapak bilang 5 kali itu kan di Kanwil, bukan di sini Pak. Ya. Dan Kanwil tidak pernah ikut. Nah, kalau ketiga kali? Kalau ketiga kali memang di sini. Ya. Pak, dan 3 kali dari sini. Dan itu memang sudah ada surat dari PMK yang tidak ingin melanjutkan mediasi. Seperti itu, Pak. Ya, gini, kenapa Ibu harus tunduk pada mafia tanah? Saya anggap itu mafia tanah. Kenapa Ibu sebagai orang kementerian yang representatif mewakili rakyat, hak rakyat? Kenapa Ibu kalah dengan mafia tanah di bangsa ini? Ibu pernah dengar nggak kesusahan yang mereka alami para ahli waris ini? Jeritan hati, gelisah, sampai bapak, mamanya, orang tuanya meninggal untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Bu Rini pernah merasakan nggak itu? Pak Marcel, Kok harus mengalah? potong ya, Pak Jafar ya. Gini Pak, kalau enggak kita nggak selesai kalau begini terus. Apalagi yang diserang kembali Bu Rini terus, kasihan. Izin Pak Jenderal, izin sebentar. Masalah HGB Pak Jenderal izin. Tadi kan Pak Jenderal akan meneliti. Kami telah pesankan HGB 2 yang diterbitkan itu Pak Jenderal tahun 1984 sama 1995 itu alasannya cuma fatwa waris yang 526, 525, 527, 552, 553 dan 555. Itu dasarnya cuma itu Pak Jenderal. Tolong dicatat itu Pak. 525, 526, 527, 552, 553, 555. Itu alasannya Pak.
Itulah yang membuat mereka buat HGB 2632 pada tahun 1984 dan HGB 4995 pada tahun 1995. Sebenarnya lebih zalim itu yang pada HGB 4998 Pak Jenderal. Karena sudah ada putusan pengadilannya. Itu Pak Jenderal. Jadi tolong Pak Jenderal, saya dukung, kami dukung Pak Jenderal ya. Apa yang Pak Jenderal akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi tolong, sekali lagi tolong Pak Jenderal, orang-orang yang Bapak ambil itu jangan ada kaitannya dengan masyarakat ini. Orang lama di sini yang merekayasa kasus ini Pak. Kalau boleh saya sebut nama satu-satu, saya bisa sebutkan Pak Jenderal lewat telepon. Iya. Kalau boleh saya sampaikan Pak Jenderal, di telepon saya sampaikan. Ini biar keroknya dulu orang ini. Sekarang jadi deputi di sini. Daripada kita Pak Jenderal depan ya. Iya. Kita depan ya. Iya. Kita bicara depan ya. Oke. Ya. Kalau ke depan saran kami Pak, jangan masukin orang-orang yang sekarang menjabat Pak. Yang dilihat orang itu bersih atau tidak Pak. Sebagai seorang aparatur negara, polisi harus tahu itu Pak. Kami harap tolong jangan masukin orang-orang yang punya latar belakang ada kaitannya dengan metode bencana. Karena metode bencana ini, aduh, kita mau bilang penjahat juga kan nggak apa-apa gitu. Tolong Pak Jenderal, kami minta tolong. Dan kami pesankan bahwa HGB yang ada di atas tanah kami itu tolong semua dibatalkan. Bukan cuma ada 2632 sama 4998, bukan cuma itu Pak. Karena 2632 itu dia berubah menjadi 7134 Pak. Kemudian pecah lagi 8149 sama 8150. Itu kejahatan yang dibuat sama aparat yang ada di sini Pak. Itu. Jadi HGB 2632 itu dipecat 3 kali Pak Jenderal. Kalau 4998 itu tidak kita belum dapat datanya. Kami punya dokumen untuk itu Pak Jenderal. Coba Pak Jenderal bayangkan, pada ketika mereka mau membuka hall 8, hall 9, hall 10 PT Metro Bencana, itu minta izin sama ahli waris Pak Jenderal. Lalu ayatnya bagaimana? Apapun keputusan instansi yang terkait nantinya akan kami penuhi. Itu suratnya kami kirim ke BPN Pak. Itu dibuat pada tahun 1978 itu Pak Jenderal. Memohon kepada ahli waris untuk membuka pagar. Kami tinggal di sana Pak Jenderal. Kalau ada data atau dokumen yang menyatakan bahwa ahli waris tidak menguasai tanah itu bohong. Itu bohong semua itu. Karena kami tinggal di dalam, kami berkebun di dalam. Makanya PT Metro Bencana untuk membuka pagar perluasan hall 8, hall 9, hall 10 itu ada suratnya yang minta izin sama ahli waris. Itu Pak Jenderal. Jadi tolong Pak Jenderal, banyak silat lidah yang dilakukan oleh individu-individu teman-teman kita itu yang membuat kasus ini jadi rancu sampai saat ini. Terima kasih Jenderal. Izin kami dikit. Itu informasi. Jadi gini Pak Jenderal, kami dari tim sudah pernah ketemu di Bolya dengan direksi MK. Betul bisa? Ya, dari 2 direksi sama pengacara. Apa keputusannya? Itu kami ya pengacara dengan Pak Tules, ya, dengan Prof Nurul ketemu. Jadi kesimpulannya dia itu hanya mau ngasih uang kita saja. Itu hati-hati nih Pak ya. Ini kalau kami ini nggak idealis mungkin, tapi Pak Terus tidak mau. Betul ini. Baru kemarin Pak, baru waktu mau umroh kemarin. Baru kemarin Pak, di Bolya, banyak hasilnya. Gitu. Iya, gitu. Kami suruh mundur, mau dikasih uang. Ini fakta. Kalau nggak percaya, panggil ketua umum, Bayar Plus. Jelas, ada saya, saksinya, Saya. Yo, ada Prof Nurul. Nah, ada semua. Gitu. Itu informasi Pak Jenderal. Biasanya nanti karena mereka mainnya apapun dimainkan. Gitu. Main-main semua. Itulah. Terima kasih. Terima kasih. Saya menanggapi Pak Jenderal beliau. Jadi bukannya saya tidak tahu permasalahan ini, tapi saya perlu waktu karena saya baru 3 bulan di sini. Iya. Dengan Pak Arif. Amin. Jadi nanti saya akan perdalam Pak. Dan ini memang sudah di pembicaraan serius Pak. Amin. Pak almarhum Nurul nih, Pak warisnya. Iya. Jadi nanti sekali lagi nanti kita akan mungkin Pak kalau ada bikin itu
tidak nyampe tantangannya. Ya, jadi nanti akan ada tim terkait dari Dijen terkait untuk membahas kasus waris pahlawan ini. Jadi, saya rasa cukup Pak. Pak izin Pak, mohon izin sedikit lagi. Silakan. Ya, tidak Pak. Kembali lagi ya, jangan flashback lagi ya. Jadi gini Pak, sebetulnya Pak Jafar itu yang bilang seperti itu Pak, itu ada alasan ya Pak sebetulnya. Jadi saya ceritakan sedikit ya Pak. Jadi tanggal 21 Agustus 2025 kan kami mengirimkan surat permohonan pembatalan ke BPN Jakarta Selatan Pak. Kemudian tanggal 21 bulan tidak ada respon. 25 September 2025 kami datang ke BPN Jakarta Selatan. Kami bertemu dengan kepala kantor langsung gitu Pak. Apa yang Bapak Kepala Kantor Jakarta Selatan sampaikan sama seperti Bapak sampaikan, dan kami apresiasi itu Pak, ingin menyelesaikan masalah ini gitu Pak. 25 September 2025. Tapi beliau bilang itu akan minta izin dari Kepala Kanwil kan. Nah, setelah 1 minggu berselang, Pak Kepala Kanwil ini memberi restu Pak, izin ya, memberi restu untuk menyelesaikan masalah ini di tangan Pak Kanta. Lalu 1 minggu kemudian yang kami kaget itu Pak, makanya kami apresiasi keinginan Bapak, tapi juga kami tahu yang tadi Bapak bilang wewenang Bapak sampai mana gitu kan ya. Jadi setelah 1 minggu kemudian dapat izin dari Kanwil, kok tiba-tiba 1 minggu kemudian beliau bilang bahwa dari Kementerian Pusat itu suruh hold ini gitu, suruh jangan diselesaikan. Nah makanya itu rasa skeptis tadi itu Pak, itu beralasan gitu Pak. Nah, jadi kan tadi Bapak bilang ya, di atas Bapak hanya ada 2 pihak, Pak Dirjen dan Pak Menteri. Jadi kita lihat nanti nih Pak ke depannya. Apabila ini tidak jalan lagi nih Pak, penyelesaian tidak jalan, ya berarti kita tahu siapa dalangnya Pak, di pusat itu yang mau hold ini. Artinya harus diklarifikasi ya. Saya juga tidak sampai berkesan bahwa ada yang meng-hold, ada yang lain. Itu harus berkualifikasi benar, karena ini ternyata ke forum. Forum yang belum paham nanti taunya itu bisa dibenarkan begitu saja. Karena ini kan Tapi buktinya Pak, ada bukti Pak. lebih baik ini, lebih baik kita sekarang kita fokus ke tim ini aja Pak. Kita fokus ke tim Pak ya. Jadi nanti kalau bisa nanti dipercepat aja tim ini nih. Kita buat itu timnya, maka nanti akan berjalan. Kalau enggak, kalau flashback lagi Pak, nah itu walaupun saya nggak kenal karena orang baru kan, tapi kan saya merasa di bawah BPN Pak. Intinya itu bukan flashback Pak Direktur, ini watawasau bil haq Pak. Ya. Maka saya terakhir katakan, teringat Pak Nusron bilang jabatan itu amanah Pak. Saya sangat selalu mengikuti pernyataan Pak Nusron, karena saya kagum beliau sebagai santri. Nah, ya, jabatan itu amanah Pak. Jadi kalau Bapak saat baru diamanahkan 3 bulan dari sekarang, kita berdoa juga Pak. Insya Allah 3 bulan kemudian perkara ini selesai. Amin. Ya. Doakan sama-sama kita menangi janji dan mempertegas persoalan ini. Terima kasih atas nama ahli waris Toton CS dan atas nama LPH Republik Grip Jaya. Mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf apabila ada kata dan kalimat yang kami ucapkan kurang enak didengar, elok didengar, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua kondusif nih. Ya, kondusif Pak. Saya nanti minta jangan nggak usah banyak, satu nomor telepon boleh ya, siapa yang bisa saya komunikasi ya. Tapi percaya nggak ada dusta ya. Baik.